الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Salawat bertinggi dan salam turun junjungan ala Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, orang-orang berkami seluruh jemaah Masjid Sholihin yang saya hormati, serta ustaz yang sama-sama kita muliakan. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembacaan kita seniman serasa ba'da salat Isya. Dan untuk memberi berkah pada pengajian ini, marilah sama-sama kita mulai menjadi membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya diserahkan kepada Ustaz, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Sayyidina wa Maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Badan kenazaran masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para penghuni surga Allah Subhanahu wa taala yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah memudahkan kita berada di majelis ilmu, satu taman dari taman-taman surga, hendaknya seperti itulah nanti Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menuju surganya. Sebagaimana yang dijanjikan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surganya. Mudah-mudahan mudah jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita di surat Al-Kafirun, di juz 30 di surat Al-Kafirun. Pertemuan yang lalu kita telah membahas surat An-Nasr, lalu lompat ke surat Al-Kautsar karena menimbang Idul Adha kemarin. Nah nanti sekarang kita masuk ke surah Al-Kafirun, menyambung dari surah An-Nasr yang lalu. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin.
Shadaqallahul azim. Terjemahannya, katakanlah wahai Nabi Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat ini memiliki beberapa nama. Nama yang ma'ruf itulah Al-Kafirun yang kita gunakan di mushaf kita, atau nanti di banyak kitab tafsir atau banyak kitab-kitab hadis juga. Mengapa? Karena di awalnya diseru oleh Rasul berdasarkan perintah Allah dengan seruan ya ayyuhal kafirun, dalam rangka menyeru orang-orang kafir. Selanjutnya Al-Imam Muhammad At-Tahir Ibnu Ashur di dalam kitabnya At-Tahrir wa Tanwir menyatakan dengan menukil dari banyak ulama, ada dua nama yang lain yang nanti kerap kali juga disebutkan oleh para ulama terkait dengan surat ini. Yang pertama, suratul ibadah, disebut dengan surat ibadah. Mengapa dia disebut dengan surat ibadah? Karena di sini ada pengulangan kata ibadah beberapa kali. Satu, a'budu. Dua, ta'budun. Ketiga, abiduna. Keempat, a'budu. Kelima, abidun. Keenam, abattum. Ketujuh, abiduna. Kedelapan, a'budu. Ini semua, kata ini semua terambil dari kata abadah. Sama juga seperti ibadah, juga terambil dari kata yang sama. Nanti maknanya adalah pengabdian seorang hamba kepada Tuhannya. Nah, karena kata abadah ini satu kata yang diulangi dengan amat sangat banyak di dalam ayat ini, di dalam surat ini, 8 pengulangan dengan berbagai derivasinya, maka disebutlah surat ini sebagai surat Al-Ibadah. Dan ini bentuknya ijtihadiyah. Apa ijtihad itu? Nama yang diijtihadkan oleh para ulama sebagai nama dari surat. Apakah boleh menamakan surat itu berdasarkan ijtihad? Boleh. Nah, mengapa? Karena nanti indikasi-indikasi yang menunjukkan pada nama itu terlihat pada surat tersebut, maka dia boleh disebutkan dengan sebutan yang menjadi atau yang diindikasikan oleh surat tersebut. Nah, atau nanti penjelasan para nabi, penjelasan para sahabat terkait dengan keistimewaan surat. Surat ini punya keistimewaan. Sebagai contoh, surah Al-Fatihah punya keistimewaan. Keistimewaannya adalah sebagai surat penyembuh, maka disebutlah dia dengan surat Asy-Syifa. Anda menamakan Asy-Syifa untuk surah Al-Fatihah itu adalah ijtihadi namanya, nama yang diijtihadkan oleh para ulama, dan itu diperbolehkan. Nah, selanjutnya Al-Imam Fairuz Abadi, ini sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Muhammad Tahir Ibnu Ashur, Al-Imam Fairuz Abadi menamakan surat ini dengan Suratud Dain, atau Suratud Din, surah agama. Mengapa? Karena di ujung ayat ini disebutkan lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agamamu, bagiku agamaku. Disebutlah dia dengan Suratud Din, surat
agama. Menurut mayoritas ulama untuk tidak menyatakannya sebagai ittifaq. Nanti ada yang mengatakan ini adalah ittifaq, disepakati. Nah, cuma nanti terkait dengan ini ada pendapat yang lain. Nah, maka sebagian ulama mengatakan, mayoritas ulama menyatakan bahwa surat ini terhitung pada surat Makkiyah. Surat Makkiyah. Dan itulah yang kita anut. Surat Makkiyah. Walaupun nanti Ibnu Zubair meriwayatkan ini surat Madaniyah, tapi pendapat ini tidak begitu kuat. Nah, dan dihitunglah oleh Al-Imam Muhammad Al-Tahir Ibnu Ashur, surat ini turun pada urutan yang ke-18 dari turunnya surah-surah Al-Quran. Berarti dia berada pada fase awal penurunan surah-surah Al-Quran. Dan itu nanti pendek-pendek, rata-rata surah-surah pendek. Nah, dia turun setelah turun surat Al-Ma'un, sebelum turun surat Al-Fil. Jadi kalau diurut di antara 3 surat ini, turun dulu surah Al-Ma'un, baru turun surah Al-Kafirun, setelah itu turunlah surat Al-Fil. Walaupun nanti urutannya dalam mushaf Al-Quran itu berbeda-beda. Nah, tapi kalau dalam urutan turun, surah Al-Ma'un dulu, baru surat Al-Kafirun, setelah itu surat Al-Fil. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Muhammad Al-Tahir Ibnu Ashur. Selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran menjelaskan beberapa riwayat terkait dengan keistimewaan surat ini. Nah, kata beliau, riwayat dari Al-Imam At-Tirmizi. Al-Imam At-Tirmizi dalam Sunan At-Tirmizi, riwayatnya dari Anas bin Malik menyatakan bahwa surat ini setara dengan 1/3 Al-Quran. Dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abil Iman, juga dari Anas bin Malik. Jadi sumbernya sama, dari Anas bin Malik, tapi keterangannya berbeda. Nah, Anas bin Malik itu menisbahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Qul ya ayyuhal kafirun" itu ta'dilu rubu'il Quran. Itu setara dengan 1/4 Al-Quran. 1/4 Al-Quran. Kalau yang tadi 1/3 Al-Quran. Mengapa demikian? Atau penjelasan-penjelasan seperti ini nanti itu tidaklah, oh kalau kayak gitu, kalau seandainya dia 1/4 baca 4 kali sudah khatam Al-Quran gitu ya. Nah, tidak demikian. Sama juga penjelasan kita seperti menjelaskan surat Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas berdasarkan riwayat yang sahih, dia setara dengan 1/3 Al-Quran. Baca 3 kali berarti khatam Al-Quran. Tidak seperti itu. Nah, nanti ini berdasarkan pada pemahaman ayat atau surat atau kandungan surat tersebut. Itu berbicara masalah apa? Nah, kalau di surah Al-Ikhlas dia berbicara masalah tauhid, sumber tauhid berada di surah Al-Ikhlas. Sedangkan agama ini cuma 3 bagian saja. 1 dia masalah keimanan, 2 masalah syariat, 3 masalah akhlak atau pensucian batin. Maka ketika surah Al-Ikhlas disebutkan 1/3 karena dia mewakili 1 dari 3 bagian tadi, maka dia disebut dengan 1/3. Nah, begitu juga nanti pemahaman pada Al-Kafirun ini. Nah, karena surah Al-Kafirun ini juga mewakili masalah keimanan. Nah, masalah keimanan, karena lawan dari iman adalah kafir atau menolak kekafiran. Kalau menolak kekafiran berarti keimanan. Sedangkan agama itu cuma 3 saja. Apa itu? Itulah masalah iman. Yang pertama masalah kalau iman akidah gitu kan. Yang kedua masalah ibadah atau syariat. Yang ketiga masalah hati. Nah, pembersihan hati. Maka 3 saja. Karena dia 1 bagian dari yang 3, maka dia disebut dengan setara, seperti setara dengan 1/3 Al-Quran. Mengapa? Karena dia mewakili dari
satu pembahasan dari agama ini. Selanjutnya surat Al-Kafirun ini sering dibaca oleh baginda Muhammad SAW di beberapa salat sunnah dan Nabi membacanya secara konsisten. Nah, pertama Nabi membacanya di 2 rakaat salat tawaf, salat sunat tawaf. Yang pertama Nabi baca surat Al-Kafirun, yang kedua Nabi baca surat Al-Ikhlas. Lalu sering juga dibaca oleh Nabi di 2 rakaat salat fajar. Salat fajar itu salat qabliyah subuh. Salat sunat fajar maksudnya ya, salat sunatnya, bukan salat wajibnya. Kalau salat wajibnya itu salat subuh. Salat subuh itu pun disebut dengan salat fajar. Nanti ada beberapa nama, ada mata salat fajar, ada salat subuh, ada salat ghadah untuk nama salat subuh itu. Nah, itu yang statusnya wajib. Tapi kalau yang sunnah berarti qabliyahnya. Apakah qabliyah fajar, qabliyah subuh, atau qabliyah ghadah? Nanti namanya terkait dengan salat ini ada 3 itu. Nah, jadi Nabi baca pada rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, pada rakaat keduanya qul huwallahu ahad. Jadi salat sunat fajar Nabi itu yang singkat. Nah, tapi nanti waktu antara azan dengan iqamahnya lama. Untuk jarak antara azan subuh, ini azan masuk waktu ya, bukan azan sebelum masuk. Karena nanti ada azan sebelum masuk waktu. Azan masuk waktu sama sholat subuhnya itu ternyata panjang dibuat. Dan ini rata-rata diikuti di rata-rata masjid di Timur Tengah. Itu bahkan sampai ada yang setengah jam. Waktunya bahkan ada sampai setengah jam jaraknya. Nah, kalau kita ya disesuaikan saja lah ya. Nah, tapi memang sholat qabliyahnya itu singkat. Sholat qabliyahnya itu di rakaat pertama membaca surah Al-Kafirun, di rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas. Nah, juga sering dibaca oleh baginda Muhammad SAW di 2 rakaat setelah maghrib, ba'diyah maghrib. Itu sering dibaca oleh baginda Muhammad SAW 2 surat ini. Ini menunjukkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bacaan solat Nabi itu didengar oleh orang. Karena kalau seandainya tidak didengar, tak mungkin para sahabat bisa meriwayatkannya. Karena Nabi membacanya itu dengan bersuara, maka didengarlah oleh orang yang duduk di sekitarnya. Makanya bisa diriwayatkan yang seperti ini. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan mohon maaf, bacaan solat itu tak boleh dalam hati. Jadi kalau orang membaca dalam solat tapi dalam hati, mohon maaf, itu tak disebut membaca. Dan kalau seandainya bacaannya rukun, berarti solatnya tidak sah. Solatnya tidak sah. Ada 5 bacaan yang rukun di dalam solat. Ada 5 bacaan yang rukun dalam solat. Yang pertama takbir. Yang pertama takbiratul ihram. Allahu Akbar yang pertama. Itu harus dilafazkan, Pak. Kalau tak dilafazkan, dia tidak pernah masuk dalam solat. Karena itu pembuka solat. Yang kedua Al-Fatihah. Al-Fatihah dari Bismillah kalau mazhab kita. Kalau mazhab Imam Malik nanti dari Alhamdulillah sampai waladhdallin. Nah, yang ketiga bacaan tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatuh sampai 2 kalimat syahadat. Lalu yang keempat solawat. Setelah 2 kalimat syahadat ada solawat. Itu dipisahkan dari tahiyat. Itu juga membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad bagi yang mau pakai Sayyidina, bagi yang mau tidak pun tidak jadi masalah. Itu rukun juga, wajib dilafazkan. Dan yang kelima adalah
salam yang pertama sampai assalamu alaikum. Jadi kalau orang tak membaca yang 5 ini dengan melafazkannya, maka mohon maaf, sholatnya tidak sah. Tapi kalau bacaan sunat, sunat dilafazkan. Kalau bacaan wajib, wajib dilafazkan. Bacaan sunat, sunat dilafazkan. Nah, dan bacaan Nabi itu memang didengar oleh para orang yang berada di sekitarnya. Nah, cuman nanti membacanya jangan sampai mengganggu kawan di sebelah ya. Nah, ya agak-agak di setel lah sedikit. Nah, untuk didengar oleh diri kita saja. Nah, karena nanti kalau didengar oleh orang di sebelah itu memberikan taswis, akan mengganggu dia. Tetapi bacaan tersebut harus dilafazkan. Bagaimana standar lafaz itu? Standar lafaz itu adalah lidah bergerak, bibir bergerak, tergantunglah nanti hurufnya huruf lidah atau huruf bibir gitu. Nah, dia bergerak dan dia mengeluarkan suara yang dia minimal didengar oleh kuping sendiri, bukan kuping orang lain ya. Kalau seandainya sama-sama sholat. Nah, tapi kalau orang itu tak sholat tak apa-apa, kita baca agak keras daripada yang biasa. Kembali kita kemari. Nah, jadi mengapa para sahabat bisa meriwayatkan seperti ini? Karena memang bacaan baginda Muhammad SAW itu didengar. Padahal ini kan sholat sunnah nih. Dan sholat sunnah yang dilakukan Nabi ini, ya sholat sunnah yang dia sir, tidak dijaharkan. Bacaannya bacaan sir, sholatnya sholat sir. Maka didengar oleh para sahabat. Ini menunjukkan bahwa bacaan itu memang harus dilafazkan. Dan surat Al-Kafirun ini pun juga secara konsisten nanti dibaca oleh Nabi pada sholat witir. Pada sholat witir dibaca secara konsisten oleh Nabi. Cuma nanti Nabi biasa membacanya di rakaat yang kedua untuk surat Al-Kafirun. Lalu di rakaat yang ketiga itu Nabi baca surat Al-Ikhlas. Riwayatnya ada 2. Ada surah Al-Ikhlas saja, ada surah Al-Ikhlas ditambah dengan 2 surat setelahnya. Nah, dan di rakaat pertamanya biasa Nabi baca itu Sabbihisma rabbikal a'la. Nah, ini terkait dengan keutamaan surat ini, bahwa memang surat ini kerap kali dibawa oleh baginda Muhammad SAW di dalam salatnya. Nah, di beberapa riwayat kata Al-Imam Al-Qurtubi, Nabi Muhammad SAW memerintahkan sebahagian sahabatnya untuk membaca surah Al-Kafirun ketika mau tidur. Ketika mau tidur dibaca surah Al-Kafirun. Maka siapa yang membacanya fa innaha bara'atun minasyirki. Di dalam riwayat yang lain bara'atun minan nifaq. Nah, bahwa orang yang membaca surat ini, surah Al-Kafirun ini sebelum tidur maka dia terbebas dari kesyirikan. Dalam riwayat yang lain dia terbebas daripada kemunafikan. Nah, ketika membacanya sebelum tidur. Jadi silakan mau mengamalkan itu. Nah, berarti kalau dibaca sebelum tidur ini dibaca sebelum membaca surah Al-Ikhlas. Bagi mau membaca secara lengkap sebelumnya itu membaca ayat kursi. Baca ayat kursi, baca Al-Kafirun, baca 3 kul, atau digabung semua menjadi 4 kul. Setelah baca 4 kul. Setelah baca 4 kul baca doa tidur. Habis itu tidur. Mungkin ada bertanya, surah Al-Muluk bacanya kapan Ustaz? Sebelum itu. Sebelum seseorang mau tidur. Itu bisa habis maghrib, bisa habis isya. Membaca surah Al-Muluk. Bagi yang mau mengamalkan surah Al-Muluk. Nah, dan begitulah seterusnya ya. Jadi Al-Kafirun itu memang kerap kali diamalkan oleh baginda Muhammad SAW. Jadi kalau seperti itu surat ini masuk dalam kategori kalau dia diwiridkan, dizikirkan di luar sholat, masuk dalam kategori surat-surat zikir.
Mengapa harus dijelaskan itu? Karena surat zikir ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dia boleh dibaca bahkan oleh perempuan haid sekalipun. Dalam niat zikir, bukan dengan niat membaca Al-Quran. Kan perempuan haid atau orang yang junub kan tak boleh membaca ayat Al-Quran. Nah, tapi kalau dia masuk pada kategori ayat-ayat zikir, ayat yang diwiridkan untuk dizikirkan, maka itu tidak jadi masalah dibaca oleh orang yang dalam kondisi berhadas besar tadi. Nah, tak ada masalah. Mengapa? Karena dia zikir. Nah, kecuali kalau ayat tersebut tidak masuk dalam kategori zikir, tidak masuk dalam kategori wiridannya, di dalam zikirnya. Nah, jadi kalau seperti itu, ketika dia masuk dalam kategori zikir, boleh dia dibaca oleh perempuan haid sekalipun atau orang yang dalam kondisi junub. Nah, ini pendahuluan dari pembahasan surat Al-Kafirun atau keutamaan dari surat Al-Kafirun. Selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Al-Imam Al-Wahidi di dalam kitabnya Asbabun Nuzul. Nah, ini juga nanti dinukil oleh ulama-ulama tafsir terkait dengan Asbabun Nuzul surat ini. Ada sekelompok orang-orang pembesar kafir Quraisy, di antaranya Al-Walid bin Mughirah, Al-Aswad bin Muttalib bin Asad, Al-As bin Wa'il, Umayyah bin Khalaf, dan beberapa orang kafir yang senior-senior. Nah, kalau Abu Jahal itu masih tengah tuh, masih tengah. Yang lebih senior lagi Al-Walid bin Mughirah. Jadi yang senior-seniornya yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa kata mereka dalam rangka bernegosiasi lah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata mereka, "Ya Muhammad, halumma fal na'bud ma ta'budu sanatan wa ta'bud ma na'budu sanatan fanashtariku nahnu wa anta fil amri." Wahai Nabi Muhammad, mari kita bernegosiasi, kami sembah Tuhan yang kau sembah selama 1 tahun, dan nanti kau sembah Tuhan yang kami sembah selama 1 tahun. Nah, ganti-gantian. Nah, maka kita berkongsilah pada perkara ini. Mengapa demikian? Karena kalau seandainya ada kebaikan pada yang engkau sembah, kami dapat kebaikan itu karena kami pernah menyembahnya. Kalau ada kebaikan pada yang kami sembah, Tuhan yang kami sembah, kau pun akan mendapatkan itu. Mengapa? Karena engkau pernah menyembahnya. Nah, jadi ketika mendapatkan tawaran seperti ini, Baginda Muhammad SAW mengatakan, ma'adzallah an usyrika bihi ghairahu. Aku berlindung kepada Allah dari mensyarikatkannya. Karena mohon maaf, mensyarikatkan Allah itu, walaupun dia menyembah Allah tapi dia mensyarikatkan Allah, maka sedikit pun tidak mendapatkan kebaikan. Dia tetap disebut dengan musyrik. Karena terkait dengan ini ya harus tauhid, harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa pagi ini siang sana gitu kan? Tidak bisa. Nah, maka Nabi hanya bisa mengatakan itu untuk pertama sekali itu menunjukkan bahwa kekuatan akidah baginda Muhammad SAW ketika mendapatkan tawaran-tawaran seperti itu. Nah, lalu setelah itu baru Allah turunkan surat Al-Kafirun ini. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Nah, lakum dinukum waliyadin. Selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menolak terkait dengan ajakan orang-orang kafir tadi. Nah, dengan apa? Dengan aku tidak akan menyembah apa yang kau sembah,
dan engkau tidak menjadi penyembah apa yang aku sembah. Nah, pada dua ayat ini, yakni ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, ini terkait pada masa yang akan datang. Artinya, aku tidak akan menyembah masa yang akan datang. Dan begitu juga engkau. Selanjutnya, wala ana abidum ma'abattum, aku tidak menjadi penyembah terkait dengan apa yang telah kalian sembah. Ini terkait dengan masa lalu. Nah, begitu juga kalian. Jadi seolah-olah keempat ayat ini, ayat kedua dan ketiga serta ayat yang keempat dan kelima, itu menafikan penyembahan pada masa yang akan datang dan pada masa yang telah lalu. Tidak pernah akan terjadi percampuran itu. Tidak dulu, tidak sekarang, tidak di masa yang akan datang. Nah, ini dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi terkait dengan perbedaan ayat kedua, ayat kedua dan ketiga serta ayat keempat dan kelima. Nah, bahwa ini terkait dengan masa penyembahan. Tidak dahulu, tidak sekarang, tidak pula akan datang pada empat ini. Nah, tapi nanti ada penjelasan yang menarik dari Al-Imam dari Syekh Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili di dalam kitabnya Tafsir Al-Munir. Kata beliau, terkait dengan ayat kedua, ketiga, ayat keempat, kelima, itu perbedaannya tidak hanya terkait dengan masa akan datang atau masa telah berlalu. Ini terkait dengan ayat kedua dan ketiga, tadullani ala ikhtilafi fil ma'bud. Ini menunjukkan pada perbedaan apa yang disembah. Jadi fokusnya pada apa yang disembah. Aku tidak menyembah apa yang kau sembah dan kalian tidak menjadi penyembah apa yang aku sembah. Perbedaannya pada Tuhannya, pada ma'budnya. Sedangkan pada ayat keempat dan kelima, tadullani ala ikhtilafi fil ibadati nafsiha. Kata Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili. Ayat yang keempat dan kelima itu menunjukkan pada perbedaan penyembahan itu sendiri. Jadi ibadah itu sendiri. Dengan demikian, berdasarkan penjelasan Al-Imam atau Syekh Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili ini, menunjukkan bahwa tidak boleh menganggap Tuhan selain Allah. Yang kedua, tidak boleh melakukan penyembahan kepada selain Allah walaupun mungkin menurut dia tidak menyembah Tuhan tersebut. Hanya basa-basi, ya, katakanlah seperti itu. Jadi dia menyembah Tuhan-Tuhan mereka hanya sekedar ingin menghormati orang tua gitu. Itu pun tidak boleh. Mengapa? Karena masuk dalam kategori penyembahan. Sebagai contoh, ada orang haji juga, sholat juga. Tapi ketika ada ritual penyembahan Hindu, disembahnya juga Tuhan Hindu tuh. Boleh kayak gitu? Tak boleh. Walaupun dia mengatakan aku muslimnya yang kusembah Allah. Tetapi ritual penyembahan agama lain dia mengikutinya, mohon maaf, itu sudah masuk dalam kategori kafir. Berarti dia telah membatalkan Islamnya. Kalau mau masuk lagi ke Islam, syahadat lagi. Kalau mau masuk lagi. Walaupun hanya sekedar basa-basi. Mengapa? Karena yang dilakukannya adalah ibadahnya. Dan ayat keempat, kelima surat ini itu menunjukkan bukan saja pada perbedaan Tuhan yang disembah, tapi juga pada perbedaan tata cara penyembahan. Sebagaimana seseorang tidak boleh menyembah Tuhan selain Allah, agama lain, maka begitu pula dia tidak boleh melakukan tata cara ibadah orang yang melakukan ibadah sesuai dengan agama
selain Islam tadi. Itu pun tidak boleh. Nah, jadi kalau ada orang ke gereja gitu kan, pergi dia menghadap patung yang disalib itu, lalu dilakukannya lah penyembahan sebagaimana orang Kristiani menyembah patung yang disalib itu. Pertanyaannya, apakah dia sudah kafir? Kafir, keluar dari agama. Begitu juga nanti patung-patung yang lain yang disembah dan tata caranya diikutinya. Nah, maka itu artinya dia membatalkan keislamannya. Ini perbedaan antara dua ayat, di ayat 2 dan ayat 3, dan 2 ayat lagi di ayat yang keempat dan kelima. Jadi tidak hanya terkait dengan masa sekarang, masa dahulu, sekarang akan datang, tapi juga terkait dengan apa yang disembah dan bagaimana cara menyembah. Itu tidak akan pernah bercampur aduk satu dengan yang lain. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kan di sini kalau tadi disebutkan terkait dengan waktu, aku tidak akan menyembah apa yang kau sembah, dan engkau tidak menjadi penyembah apa yang aku sembah. Kalau penafian akan datang pada kita, ya oke lah. Kepada diantaranya Sayyidina Muhammad SAW, ya oke lah bahwa Nabi Muhammad dan umat Islam pada saat itu tidak akan menyembah apa yang mereka sembah. Tapi kalau pada ungkapan bahwa mereka tidak akan menyembah apa yang Nabi sembah, ini kan bermasalah. Mengapa bermasalah? Karena banyak di antara mereka yang pada akhirnya Islam. Di antara orang-orang kafir itu kan banyak yang Islam nanti pada akhirnya. Termasuklah nanti yang menantang Nabi itu juga adalah anak dari Al-Walid bin Mughirah. Itulah Khalid bin Walid, Al-Walid bin Walid, Hisham bin Walid. Ini ketiga-tiganya masuk Islam. Nah, atau Abu Sufyan pada akhirnya masuk Islam. Nah, pertanyaannya, apakah ayat ini ketika Allah menyeru ya ayyuhal kafirun umum pada semua orang kafir, sehingga ditutuplah pintu dari orang kafir itu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, atau seperti apa? Maka dijelaskan oleh para ulama kita, di antaranya Al-Imam Al-Qurtubi, bahwa seruan kekafiran pada ayat ini itu adalah orang kafir yang di dalam ilmu Allah dia mati dalam kondisi kafir. Itulah yang dimaksud pada ayat ini. Ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir yang di dalam ilmu Allah dia akan menutup hayatnya dengan kekafiran. Maka aku tidak menjadi penyembah apa yang kau sembah. Aku tidak akan menyembah apa yang kau sembah. Kau pun tidak menjadi penyembah apa yang aku sembah. Berarti sudah tertutuplah pintu Islam bagi mereka. Dan itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa-siapa orangnya tadi, itu yang hanya tahu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ayat ini turun, belakangan baru kita tahu, oh ternyata Abu Jahal mati dalam kondisi kafir, masuk pada ayat nih. Nah, gitulah kira-kira. Al-Walid bin Mughirah mati dalam kondisi kafir, masuk pada ayat nih. Nah, As bin Wa'il mati dalam kondisi kafir, masuk pada ayat nih, dan begitulah seterusnya. Tapi ketika ayat ini diturunkan, ditujukan kepada semua orang kafir yang ada, itu tidak berlaku umum. Tidak berlaku umum. Karena banyak orang kafir yang akan masuk ke dalam Islam. Ini juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, memang kita terkait dengan orang-orang kafir ini, selagi dia masih hidup, jangan diklaim bahwa dia akan mati dalam kondisi kafir. Kau penghuni neraka kau nanti. Nah, jangan diklaim dulu. Mengapa? Karena dia masih hidup. Jangan-jangan nanti dia masuk Islam. Nah, ketika dia masuk Islam, mohon maaf, ketika dia masuk Islam, dia lebih bersih dari kita, Pak.
lebih bersedia lagi dari awak. Awak Islam udah lama kan? Memang pahala banyak tapi dosa bejibun. Nah, dia masuk Islam memang pahala belum ada. Tetapi dosa sudah terhapus. Yang menjadi standar dalam kehidupan kita ini, Bapak Ibu rahmati Allah, itulah dosanya itu. Karena orang yang tidak memiliki dosa, dia akan masuk surga. Nah, kalau orang yang memiliki pahala, itu nanti terkait apakah akan diterima oleh Allah atau apakah amal ibadahnya Allah terima atau tidak gitu. Kadang-kadang mohon maaf, banyak orang yang merasa diri amalnya udah banyak. Ya kan, banyak kali amalku ini. Kalau ngaji aku hampir tiap hari ngaji. Baca Al-Quran itu one day one juz selesai itu sama aku. Ya kan. Kalau bersedekah itu hampir tiap hari lah 100.000 kan, 3 juta 1 bulan. Dan begitulah seterusnya. Tapi mohon maaf, jangan-jangan amal dia yang banyak itu semuanya tak diterima oleh Allah. Jadi seperti habislah hampa. Tak ada timbangan kebaikan. Nantilah dengan syarat-syaratnya lah ya. Jadi kalau seperti itu, jangan-jangan orang-orang yang dituding sebagai orang kafir sekarang yang sebahagian orang menjaminnya masuk ke dalam neraka, jangan-jangan nanti dia masuk ke dalam Islam. Jadi ayat qul ya ayyuhal kafirun itu tidak terkait dengan personal per personal. Tak terkait dengan itu. Tetapi orang-orang kafir yang di dalam ilmu Allah, dia akan meninggal dunia dalam kondisi kafir. Itu yang dimaksud oleh ayat ini. Mengapa? Karena ada jaminan wala antum abiduna ma a'bud. Engkau tidak akan menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Jadi ada ditutup kemungkinan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, al-kafirun pada ayat ini selain dia memang tidak bisa disematkan kepada personal ke personal, dia secara umum saja bahwa ini terkait dengan orang kafir yang akan ditutup usianya dengan kekafiran, hanya pada orang kafir seperti itu. Nah, walaupun ayat ini secara dikhususkan maknanya pada kafir di ilmu Allah tadi, tetapi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang kafir, maka ini tertuju kepada semua orang kafir. Bukan dalam mengklaim orang per orang ya, untuk menyinggung semua orang kafir. Dan Bapak Ibu rahmati Allah, tidak ada satu orang kafir pun yang pada saat itu rela dia disebut dengan orang kafir. Karena mohon maaf, ketika seseorang disebut sebagai kafir, maka itu sesungguhnya dalam rangka mencela orang tersebut. Walaupun dia kafir. Walaupun dia kafir. Dia sudah tahunya ini bahwa dia kafir. Karena nanti banyak orang kafir tuh tahu bahwa dia kafir. Nanti banyak ayat yang menyatakan demikian. Nah, di antaranya itu berdasarkan pada standar logika yang mereka anut. Kok kubuatlah Tuhan nih, habis itu kusembah. Yang agama-agama ardilah ya, agama-agama bumi. Nah, udah dibuatnya Tuhan tadi, disembahnya. Maka kan akal dia akan menolak itu. Tapi disembahnya juga. Nah, ketika dia tersadar akan hal itu, dia akan menyatakan, aku ini kafir. Nah, gitulah kira-kira. Tetapi ketika dia sadar pada kekafirannya itu, lalu dikatakan, hei orang kafir, pasti dia marah. Pasti dia marah. Nah, jadi dengan demikian, baginda Muhammad SAW ketika menyebutkan ayat ini kepada orang kafir tadi, ya ayyuhal kafirun, maka kata Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' Lahkamil Quran,
bahwa orang kafir itu pasti marah dengan ucapan kafirnya. Pasti marah. Tetapi Nabi Muhammad mau tidak mau harus mengucapkannya. Ini menunjukkan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, walaupun orang kafir itu marah disebut dengan orang kafir, maka haruslah juga disebut bahwa dia orang kafir. Tidak perlu ditukar pakai non muslim gitulah kira-kira. Ya kafir ya kafir. Walaupun non muslim itu ya kafir juga. Jadi pada tataran-tataran tertentu nanti Nabi Muhammad tidak diperbolehkan untuk menukar kata kafir itu dengan kata selainnya. Bahkan walaupun dia ahli kitab. Walaupun dia ahli kitab. Yang ahli kitab ini kan punya dasar. Agamanya kan dulu pernah berasal dari Nabi. Itu ahli kitab. Walaupun pada akhirnya telah distorsi. Tapi kalau Allah menyatakan kafir pada ahli kitabnya ya kafir. Dan ahli kitab itu ketika disebut dengan kafir marah betul orang tuh. Mengapa? Karena bagi mereka agama mereka itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika diantaranya nanti turun surat Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Pada ayat tersebut disebutlah ahli kitab itu sebagai orang kafir. Begitu juga orang-orang musyrik. Maka orang-orang ahli kitab ini pasti akan tersinggung. Kami kan agama kami berasal dari Allah gitu. Tapi kalau sudah kafir ya kafir. Begitulah kira-kira. Cuma nanti jangan cari-cari pasal ya. Lewat orang kafir ya kafir. Mari dulu. Kau kan kafir gitu kan. Tidak juga seperti itu. Tapi terkait dengan ayat-ayat ini, Nabi Muhammad tidak boleh menyembunyikannya. Nabi Muhammad tidak boleh menukarnya. Jadi Nabi Muhammad harus mengatakan qul ya ayyuhal kafirun, walaupun orang kafir itu tersinggung dengan ucapan ya ayyuhal kafirunnya. Itu sama juga seperti kita bahas kemarin surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Nabi Muhammad sadar betul ayat itu akan menyinggung pamannya. Dan memang pamannya tersinggung. Bukan pamannya saja. Istri pamannya, keluarga pamannya akan tersinggung dengan surat Al-Lahab itu. Tapi boleh nggak Nabi Muhammad menyembunyikan ayat itu? Menyembunyikan surah Al-Lahab itu? Tidak boleh. Dia harus membacakan kepada masyarakat, bahkan di hadapan pamannya sendiri dibacakan itu. Begitulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kalau seperti itu orang kafir itu disebut dengan kafir, sebenarnya memang seperti itulah adanya. Nah, memang seperti itulah adanya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kafir di sini nanti akan dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Mandur ya. Walaupun kafir itu dia bisa naqidul iman dan juga naqidus syukur. Ini Al-Imam Ibnu Mandur ini seorang ulama bahasa ya. Ulama bahasa menulis kitab komus yang paling besar di bahasa Arab sendiri. Padahal beliau bukan orang Arab. Beliau itu orang Afrika. Nah, 16 jilid Lisanul Arab. Nanti ketika menjelaskan kalimat kafara, beliau jelaskan bahwa banyak penjelasannya. Satu di antara penjelasan beliau adalah bahwa kafir di situ bisa bahwa ungkapan kafir bisa naqidul iman, bisa naqidus syukur. Bisa dia lawan dari iman, bisa dia lawan dari syukur. Nah, pertanyaannya, ketika Allah sebutkan qul ya ayyuhal kafirun, itu lawan dari iman atau lawan dari syukur? Tidak ada perdebatan di sini bahwa kafir pada ayat ini adalah lawan dari iman. Bahwa dia adalah lawan dari iman. Lawan dari iman kafir.
Nanti kalau lawan dari kufur, lawan dari syukur itu belum tentu kafir. Walaupun disebut dengan kafir. Ada orang dapat nikmat dari Allah tapi tak mau mensyukurinya. Kita sebut dengan kufur nikmat. Kata kufur itu kafir. Tapi apakah itu kafir lawan dari iman? Belum tentu. Belum tentu. Tengoklah, apakah kufur nikmatnya mengantarkan pada kufur i'tiqadnya atau tidak? Kadang-kadang ada orang dapat dia nikmat dari Allah, tak pernah bersyukur-syukur dari nikmat tadi. Disebut dengan kufur nikmat. Cuma sholat juga gitu. Syahadat tidak batal. Maka kufur nikmatnya itu tidak masuk dalam kategori naqidul iman. Lawan dari iman. Tapi kalau pada ayat ini dia naqidul iman. Lawan dari iman. Nah, walaupun makna dasar dari kafir itu adalah wa aslul kufri taghtiyatus syai'. Nah, dia menutup sesuatu. Itulah kafir. Kalau kita kafir itu kan menutup isi. Nah, jadi menutup sesuatu itulah kafir. Mengapa orang kafir itu disebut kafir? Karena dia menutup hati seseorang dari iman. Jadi orang kafir itu disebut dengan kafir karena hatinya tertutup dari iman. Nah, maka dia disebut dengan kafir. Nah, nanti kafir ini istilahnya banyak ya. Bisa dia musyrik. Kalau musyrik itu paganisme, penyembah berhala. Bisa dia ahli kitab. Kalau ahli kitab itu berarti orang yang pernah atau agama yang dia pernah mendapatkan nabi atau diturunkan nabi kepadanya, sehingga ada ajaran-ajaran, ada wahyu yang pernah diturunkan kepada mereka. Nah, di antaranya itulah Yahudi, Nasrani. Nah, nanti ada yang dinisbahkan kepada Yahudi dan Nasrani, Majusi dan Sobi'ah. Majusi, walaupun Majusi nanti penisbahannya amat sangat jauh kepada ahli kitab, karena dia sudah seperti agama bumi, menyembah api. Nah, begitu juga Sobi'ah nanti menyembah bintang-bintang. Nah, dan bahkan kalau dia dimaknai dengan umum kafir ini, semua orang yang tidak mengiktikadkan sesuatu yang wajib diiktikadkan, maka dia kafir. Semua orang yang tidak meyakini sesuatu yang wajib diyakini dalam agama, yang semuanya kembali pada 6 prinsip. Itulah iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada akhirat, iman kepada takdir Allah baik atau buruknya. Bermasalah iman pada yang 6 ini, maka bermasalahlah keyakinannya, bermasalahlah imannya, akan mengantarkan dia pada kekafiran. Jadi kalau kayak gitu, apa yang bisa menjaga kita untuk tidak masuk pada kekafiran ini? Maka pelajarilah ilmu akidah. Pelajari ilmu akidah, ilmu tauhid. Nah, nanti akan dibahas tentang Allah, sifat-sifat Allah. Allah memiliki sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuh binafsi, dan begitulah seterusnya. Nah, tapi Ustaz, yang kami pelajari tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Mohon maaf. Tradisi trilogi tauhid ini itu belakangan baru muncul, Pak. Itu bukan ajaran salaf tuh. Walaupun yang menganutnya orang-orang salafi Wahabi. Ini nanti kemungkinan besar akidah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat itu akan melenceng. Ujungnya akan melenceng. Walaupun kita
Ada juga istilah-istilah ini, cuman tidak memisahkan antara rububiyah dengan uluhiyah. Kita tidak memisahkan antara uluhiyah dengan rububiyah. Kalau orang bertauhid rububiyah, maka wajib dia bertauhid uluhiyah. Begitu juga sebaliknya. Kalau disebutkan rububiyah, maka dia harus uluhiyah. Tapi bagi orang-orang yang menganut tauhid ini, nanti pada akhirnya dipisahkannya. Sehingga mohon maaf, kalau dia dipisahkan, dimasukkannya orang kafir kepada tauhid, dikeluarkannya orang beriman dari tauhid. Itulah mungkin pernah kita singgung. Kalau dipisahkan antara rububiyah dengan uluhiyah, nanti mereka memasukkan Abu Jahal kepada tauhid rububiyah. Dan mengeluarkan sebahagian besar umat Islam yang suka berziarah ke kuburan, dikeluarkan dari tauhid uluhiyah. Nah, itulah masalah yang ada pada trilogi tauhid itu, yang dianut sama mereka itu. Belum lagi nanti di tauhid asma wa sifat. Di tauhid asma wa sifat, mereka akan mengatakan semua orang yang berpaham pada bahwa Allah tidak di langit itu sesat. Bahwa Allah tidak di aras itu sesat. Dan kita berpaham demikian, berarti kita sesat sama mereka. Padahal nanti pembahasan seperti ini itu memiliki konsekuensi yang sangat besar. Kalau seandainya mereka katakan Allah berada di aras sebagai tauhid asma wa sifat, justru mereka masuk pada musyabbiha mujassima, yang paham yang menjasmanikan Allah, paham yang menyifati Allah sama dengan sifat makhluk, yakni bertempat. Begitu juga nanti ketika mereka mengatakan Allah punya tangan, Allah punya mata, tangan Allah itu dua-duanya kanan. Cemana dua-dua kanan itu ya? Nah, gitulah kira-kira. Kalau kita tidak, Allah tidak memiliki tangan dalam arti anggota tubuh, tapi tangan dalam arti kekuasaan. Dan itu digunakan pada semua bahasa, termasuk bahasa Al-Quran sendiri. Dan begitulah seterusnya ya. Nah, jadi nanti untuk menolak kekafiran ini belajarlah ilmu tauhid itu, yang semuanya merujuk pada 6 prinsip. Pada enam prinsip. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab, para rasul, hari akhirat, dan takdir Allah Subhanahu wa taala baik atau buruknya. Yang terakhirlah saya kira ayat terakhir surat ini, lakum dinukum waliyadin. Ini sering disalahpahami, Pak. Sering disalahpahami. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agamamu, bagiku agamaku. Kata din diterjemahkan dengan agama. Dengan agama. Lalu ada orang mengatakan, oh kalau kayak gitu ketika Allah katakan pada orang kafir itu ada agama dan diakui dia sebagai agama, berarti agama mereka benar. Karena Allah mengakuinya sebagai agama. Lakum dinukum, bagi kamu agamamu. Waliyadin, dan bagiku agamaku. Berarti Allah akui mereka punya agama. Allah saja mengakui, mengapa kau tak mengakuinya? Katanya, gitu ujung-ujungnya. Ini kesalahan pemahaman. Nah, maka Al-Imam Al-Qurtubi dulu jauh-jauh hari itu sudah membahasnya. Nah, mengapa Allah Subhanahu wa taala namakan agama buat mereka? Karena li'annahum i'taqaduhu wa tawallawhu. Karena mereka itu meyakininya sebagai agama mereka. Jadi bukan sebagai bentuk pengakuan dari Allah, lalu itu dianggap nanti sebagai agama yang diakui oleh Allah. Tidak. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu dirahmati Allah, semua agama selain agama Islam,
Bahkan agama yang pernah menjadi agama sekalipun, yang sering kita sebut sebagai agama samawi, Yahudi dan Nasrani, itu sesungguhnya bukan agama dan tidak diakui sebagai agama. Mengapa demikian? Karena cukuplah ketika Allah menyebut mereka sebagai Yahudi, mereka sebagai Nasrani, itu menunjukkan penyelewengan pada agama. Karena kalau seandainya agama mereka itu berada pada keasliannya, maka penyebutan agama buat mereka tidak ada yang lain kecuali Islam. Innad din indallah al-Islam. Surat Ali Imran ayat sekian. Nah, di awal-awal ya. Nah, mungkin ayat belasan. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam. Jadi kalau kayak gitu, Yahudi bukan agama dari Allah, Nasrani bukan agama dari Allah. Loh, tapi mereka agama yang mereka pernah diturunkan Nabi kepada mereka. Iya, pernah diturunkan Nabi. Karena sudah terjadi pendistorsian, lalu agama mereka dinisbahkan pada makhluk. Yahudi itu penisbahannya kemana? Apakah ke Allah? Ya tidak. Yahudi itu penisbahannya kepada Yahuda, satu anak dari Nabi Yakub. Yang mereka itu disebut dengan Yahudi, itu penisbahannya kepada nenek moyang mereka yang bernama Yahuda. Karena memang Bani Israel ini nanti pada akhirnya klan Yahuda yang paling banyak, yang paling berkuasa. Jadi Bani Israel itu kan terdiri dari 12 klan. Terdiri dari 12 suku. Satu dari sukunya itulah Yahuda atau Yahudi. Dia berdasarkan sukunya itu berdasarkan kepada 12 anak Nabi Yakub. Satu dari anaknya Yahuda. Nah, lalu disebutkanlah Yahuda, keturunan Yahuda, Yahudi. Disebutkan Yahudi. Ianya ya nisbah. Jadi Yahudi, jadilah Yahudi itu. Jadi seperti itu. Dengan demikian, maka agama mereka ketika disebutkan Yahudi berarti penisbahannya bukan kepada Allah, penisbahannya kepada makhluk. Cukuplah penisbahan agama kepada makhluk itu menunjukkan agama itu tidak benar. Gitulah kira-kira. Begitu juga Nasrani. Yang nanti akan berbeda pendapat ulama. Ada mengatakan Nasrani ini dinisbahkan kepada Nazaret. Dan begitulah seterusnya. Tapi penisbahannya tetap kepada makhluk. Nah, ketika agama itu dinisbahkan kepada makhluk, itu menunjukkan ketidakbenaran agama tersebut. Dengan demikian, ketika Allah menyebutkan di sini lakum dinukum, bukan dalam artian mau membenarkan agama mereka, sehingga Allah sebutkan agama mereka sebagai agama. Tidak. Ini dalam rangka sesuai dengan apa yang mereka yakini. Mereka menganggap itu sebagai agama, maka Allah sebutkan lakum dinukum. Nah, waliyadin, dan bagiku agamaku. Dan agama mana yang diakui? Lihat ayat yang lain. Apa itu? Innad dina indallah al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah al-Islam. Ya. Ada juga yang menerjemahkan lakum dinukum waliyadin ini, kata din itu maknanya adalah al-jaza. Al-jaza. Jadi lakum dinukum, bagi kamu balasan terkait dengan keyakinanmu. Waliyadin, dan bagiku balasan terkait dengan keyakinanku. Mengapa din itu maknanya bisa al-jaza? Memang kata ad-din ini maknanya adalah al-jaza.
Apa contohnya? Maliki yaumiddin. Hari Allah yang menguasai atau merajai hari ad-din. Yang dimaksud ad-din di situ adalah pembalasan. Mengapa agama itu disebut dengan ad-din? Karena memang di dalam agama itu ada balasan. Nah, yang buruk dibalas dengan buruk, yang baik dibalas dengan baik. Nah, berdasarkan ini kata Al-Imam Al-Qurtubi, lakum dinukum, bagi kamu ada balasan dari keyakinan yang kau anut, dan bagiku ada balasan dari keyakinan yang ku anut. Nah, balasan bagi yang dianut, ketika yang dianut salah, maka balasannya adalah dosa. Ketika yang dianut benar, maka balasannya adalah apa? Pahala. Dan yang terakhir, lakum dinukum waliyadin ini tidak dalam rangka ridho dengan agama orang lain. Udahlah agama dia, agama kita. Tidak seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, ketika Allah menyebutkan lakum dinukum waliyadin, kata Al-Imam Al-Qurtubi, dan nanti ini akan dijelaskan oleh banyak ulama tafsir. Nah, fihi makna tahdid. Pada ungkapan lakum dinukum waliyadin itu ada makna ancaman di situ. Bukan dalam rangka menyebutkan bahwa kita setuju dengan agama mereka. Itu ancaman. Sama seperti udah terserah kau lah mau buat apa. Gitu. Itu terserah atau apa itu? Tidak terserah itu kan? Terserah kau mau buat apa. Nanti balasannya kau tanggung sendiri. Itu kan marah sesungguhnya. Maka dia dalam rangka tahdid, mengancam orang. Cuman terkait dengan mengancam orang di sini tidak keras. Mengapa tidak keras? Karena Nabi Muhammad dan umat Islam berada pada kondisi lemah. Pada kondisi lemah. Maka sebagian ulama mengatakan ketegasan Islam nanti ketika berada di Madinah. Ketika berada di Madinah, karena ayat kan ayat Makkiyah. Ketika berada di Madinah, Allah turunkan ayat-ayat saif, ayat-ayat terkait dengan perang, mengangkat senjata. Ketika itulah akan nampak makna lakum dinukum waliyadin ini, bahwa Islam sesungguhnya tidak dalam rangka meridhai agama orang lain. Nanti setelah dia bisa mendifak, setelah dia bisa menetapkan sesuatu, maka Islam akan menetapkan yang benar itu adalah benar, yang salah itu adalah salah, dan yang salah harus dihukum. Begitu pada akhirnya nanti ketika berada di Madinah. Makanya sebagian ulama mengatakan ayat lakum dinukum waliyadin ini itu dinasakh oleh ayat-ayat perang. Dinasakh, dihapus oleh ayat-ayat perang. Kandungan seolah-olah umat Islam ridho dengan kekafiran itu dihapus dengan ayat-ayat perang. Maka nanti ayat perang ini akan dijelaskan dalam surah At-Taubah rata-rata. Bahwa perangilah orang-orang musyrik, perangilah orang-orang kafir, dan begitulah kecuali ketika mereka mengadakan perjanjian damai. Cuman terkait dengan perjanjian damai ini pun akan tengok-tengok. Kalau orang yang sudah terbukti melanggar perjanjian, tak ada lagi perjanjian pada dia. Tak ada, Pak. Itulah orang-orang Yahudi yang berada di Madinah itu. Ketika mereka terbukti melanggar perjanjian sekali saja, maka Rasul perangi atau Rasul usir dari Madinah. Itu 3 klan besar Yahudi yang berada di Madinah. Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Qurayzah. Itu diusir. Ini orang-orang Yahudi semuanya. Diusir oleh baginda Muhammad SAW. Tidak ada
tawar menawar terkait. Kenapa? Karena sudah terbukti melanggar perjanjian. Kalau umat Islam sekarang tidak, setiap tahun Pak perjanjian itu diperbarui. Nanti mereka berulah lagi, diperbarui lagi kan. Sampai sekarang masih banyak yang memegang perjanjian, termasuk Mesir sendiri. Kita memegang perjanjian dengan orang-orang Yahudi kan. Pertanyaannya berapa kali mereka melanggar perjanjian? Mengapa diteruskan? Mengapa diteruskan? Orang Yahudi itu sudah terbukti tidak bisa memegang janji. Maka kalau seperti itu tidak ada perjanjian dengan mereka. Usir sekalian, perangi sekalian, habisi sekalian. Begitulah seterusnya. Makanya sekarang sudah keter-keter mereka nih kan, menengok kekuatan Iran gitu kan. Ini hancur nih kalau kayak gini. Udahlah kita damai-damai aja lah kata Yahudi. Ketika melihat mereka sudah tidak mampu. Ketika damai nanti mereka persiapkan sesuatu, kuat mereka mengulah lagi. Begitulah karakter orang-orang Yahudi ini. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan surat Al-Kafirun ini. Insyaallah pertemuan akan datang akan kita lanjutkan pada surat berikutnya. Karena surat berikutnya sudah kita bahas, kita lompat pada surat yang di atasnya lagi. Wallahu a'lam. Jika ada yang mau bertanya atau dipertanyakan, dipersilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi yang lalu sekarang dan akan datang. Boleh nggak kita berdoa ya Allah beri dosa dan orang keluarga yang lalu sekarang dan akan datang. Yang kedua, ini masalah juga dalam kepentingan kita yang ada di negara dan di masyarakat. Yang mana sering berkali dia pemimpinnya Islam tapi mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam budaya, apakah itu sudah menunjukkan kekafiran dia, keislaman dia, atau muslim, atau dia catat sekarang ini? Ya. Yang kedua dulu, seolah-olah mereka toleransi lah gitu kan. Gitu. Padahal toleransi itu tidak dilihat dari situ. Nah, begini. Ketika seseorang mengucapkan salam orang lain, yang di salam itu mengandung prinsip-prinsip keyakinan. Karena biasanya pasti salam itu mengandung pada prinsip-prinsip keyakinan. Nah, kalau prinsip keyakinannya itu diyakininya, maka dia kafir. Kalau salam tadi yang terkandung di salam tersebut ada prinsip keyakinan yang dia juga meyakini prinsip itu, maka dia keluar dari agamanya. Itu batallah syahadatnya, maka dia masuk pada agama orang lain atau keluar dia dari agamanya. Tapi kalau dia tidak meyakininya, maka dia berada pada dosa besar. Dia tetap berdosa, dia maksiat karena mengikuti ibadah orang lain. Walaupun dia tidak meyakini, aku kan Islam, aku tidak meyakini, cuman basa-basi saja. Maka dia berada pada dosa, walaupun tidak kafir. Nah, jadi dua-dua tetap salah. Maka yang terbaik mana? Dulu pernah disebutkan oleh beberapa ulama kita. Nah, udah kalau mau beri salam kepada orang-orang kafir itu salam umum saja. Apa salam umum? Selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Nah, gitu. Gak ada konsekuensi apa-apa di situ. Nah, kalaupun ada orang tulis itu, ada umat Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk umat Islam nih. Nah, lalu nanti ada di situ orang-orang kafir, selamat siang pada kita semua, gitu kan? Atau selamat sore. Tidak perlu menggunakan salam agama tertentu. Untuk salam sejahtera saya tidak tahu apakah itu mengandung pada
akidah ya, pada keyakinan mereka. Tapi karena sering dipakai sama mereka, udah hindari sajalah gitu kan. Nah, tapi kalau nama budaya tadi itu mengandung pada keyakinan. Nah, karena menyebut nama Tuhan di situ kan. Nah, dan begitulah seterusnya. Jadi terkait dengan ini amannya gunakan saja salam nasional. Nah, kalau kita apa salam nasional? Itulah selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam. Begitulah seterusnya. Dulu tuh pernah ditantang juga. Kan yang sibuk dengan ini kan Gus Dur dulu tuh kan. Nah, udahlah gunakan selamat malam saja gitu. Gunakan itu sesungguhnya tidak berkonsekuensi pada dosa. Mengapa? Karena dia memang tidak mengandung unsur-unsur keyakinan apapun di situ. Memberikan selamat pada orang lain, tapi dia bentuknya nasional untuk menghindari salam-salam lintas agama tadi. Cuman sebagian orang pada saat itu belum terfikir dia kayak gitu. Kapan terfikir dia kayak gitu? Ketika Megawati yang sering menggunakan itu kan. Nanti pada akhirnya beberapa tahun yang lalu yang sering menggunakan itu. Pada akhirnya apa? Ketika ditolak si Gus Dur itu kemarin, sekarang justru orang semakin parah gitu kan. Semakin parah. Jadi sebaiknya tidak perlulah menggunakan itu. Nah, yang pertama tadi lupa saya. Oh ya, berdoa ya. Lalu apakah boleh kita berdoa untuk orang-orang terdahulu? Terkait itu, siapa yang didoakan? Apakah orang tersebut orang kafir? Atau bukan? Kalau dia orang kafir, apakah dia masih hidup atau sudah meninggal? Nah, kalau dia orang kafir yang masih hidup, mendoakan dia itu artinya mendoakan dia supaya masuk Islam. Ya Allah ampunilah bapak tu ya Allah. Dia masih hidup. Itu artinya mendoakan dia supaya dia masuk Islam. Walaupun istilah doa yang kita ucapkan, ya Allah ampunilah dia. Macam mana cara mengampuni dia? Sadarlah dulu dia gitu kan, supaya dia ampuni dosa-dosanya. Itu artinya kita mendoakan dia supaya masuk Islam. Ada bapak tu baik itu sama kita. Mudah-mudahan dapat hidayah lah dia. Mudah-mudahan Allah ampunilah dosa dia. Artinya dia masuk ke dalam Islam. Tapi dia masih hidup. Kenapa? Karena belum tertutup pintu Islam bagi dirinya. Nah, tapi kalau dia sudah meninggal dunia, ya Allah ampunilah bapak tu ya Allah baik betul sama kami, itu tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Karena itu mendoakan orang kafir yang jelas-jelas meninggal dunia dalam kondisi kafir. Nah, dan ini larangan kepada Nabi Ibrahim. Larangan kepada Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim mendoakan ayahnya. Atau larangan kepada Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh mendoakan meminta Allah mengasihani anaknya. Dia keluargaku ya Allah. Apa kata Allah? Innahu laysa min ahlik. Dia bukan keluarga kau. Udah putus, sudah selesai. Kenapa? Karena dia kafir. Jadi kalau dia sudah meninggal dunia jangan. Tapi kalau dia Islamnya pula, nenek moyang kita yang Islam dulu, ya Allah ampunilah dosa-dosa orang tuh, yang Islam tuh, yang dulu, sekarang, yang akan datang. Maka tidak ada masalah di situ. Kalau seandainya dia Muslim. Tapi kalau dia tidak Muslim, di situ masalahnya. Apakah dia sudah meninggal dunia? Kalau dia sudah meninggal dunia, maka tidak boleh mendoakannya. Kalau dia belum meninggal dunia, doanya berarti supaya dia masuk ke dalam Islam. Kalaupun doanya ya Allah ampunilah dia, itu artinya juga bisa ditakwil pada atau bisa dipahami bahwa doa mengampuni dosa untuk dia itu ketika dia masuk ke dalam Islam. Itu yang bisa saya jelaskan. Ada yang lain? Ya. Waalaikumsalam. Agak kuat Bu ya? Ya.
Itu saja. Ya, begini. Ya. 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 Jadi begini. Kalau dia murni adat kebiasaan, tidak berkonsekuensi apapun, tidak dosa, tidak pula kafir. Kalau dia murni adat. Nah, tapi kalau dia sudah bercampur dengan ibadah, keyakinan, maka di situ nanti kena dosanya. Apakah nanti dia berada pada kekafiran atau berada pada dosa saja? Kalau berada pada kekafiran ketika dia meyakininya, maka kafirlah dia. Tapi kalau seandainya dia tidak meyakini, tapi dia nimbrung di situ, maka berdosalah dia. Jadi seolah-olah dia menguatkan ibadah orang lain. Sebagai contoh, ini sering juga bertanya, Ustaz, ada keluarga meninggal dunia masih Kristen, datanglah kami melayat, boleh nggak melayatnya? Melayatnya boleh. Nah, mengucapkan bela sungkawa pun tak apa-apa terkait dengan itu. Nah, sebagai bentuk hubungan kekeluargaan. Tapi nanti ketika ada acara-acara apa itu, entah acara apa namanya, saya tidak tahu, jangan ikut di situ. Pergilah dulu sebentar, minta izin gitu kan. Carilah alasan. Keluar dulu sebentar. Biarkan orang itu melakukan ritualnya. Kalau seandainya dia ikut di situ dengan tidak meyakininya, berdosa. Tapi kalau dia ikut di situ dengan meyakininya, kafir. Jadi begitu. Itu untuk rinciannya. Haruslah kita ketahui terlebih dahulu ini budaya atau bukan. Itu dia. Kalau saya tak tahu, saya rinciannya itu. Yang mana-mana budaya, yang mana-mana ibadah, ritual. Amannya macam mana? Kalau kita tak tahu, amannya jangan di situ. Amannya jangan di situ. Dan begitulah seterusnya ya. Kalau terkait ini dengan seperti ini. Juga ada juga terkait dengan Cina, Tionghoa atau apalah gitu kan. Nanti ditengok juga mana-mana yang dia budaya, mana-mana yang ibadah. Makanya nanti di ulama kita ada perbedaan pendapat atau ada perbedaan sikap antara mengucapkan, mohon maaf saya mengucapkan selamat Natal dengan mengucapkan kalau itu orang Cina tuh gongsi pasai. Itu ada perbedaan hukum. Perbedaannya mana? Kalau selamat Natal itu mengandung unsur keyakinan. Kalau gongsi pacai itu tidak mengandung unsur keyakinan, itu budaya. Sehingga tak apa-apa disebutkan. Itu kata orang tuh. Saya tidak tahu apakah gongsi pacai itu murni budaya atau tidak. Tapi kalau betullah dia murni budaya, maka tak ada masalah dalam mengucapkan itu. Tapi kalau selamat Natal, mohon maaf, itu adalah mengandung unsur keyakinan di situ terkait dengan Nabi Isa. Jadi ada perbedaan sikap para ulama kita terkait dengan ucapan satu dengan ucapan yang lain, padahal sama-sama di luar agama Islam. Mengapa? Kenapa ada perbedaan itu? Karena satu dia mengandung pada ajaran, pada agama, pada keyakinan, yang satu pada unsur budaya murni. Tengoklah mana budaya murni, mana itu sudah masuk pada ritual agama. Kalau ritual agama jangan nimbrung, minimal berdosa itu. Tapi kalau dia ikut yakin untuk apa-apanya itu katanya, itu kafir, Pak. Sama aja itu. Berarti sama semua agama kafir. Orang yang menyamakan semua agama kafir. Agama Islam paling benar. Itulah agama dia. Agama orang itu benar juga itu katanya. Mohon maaf, walaupun dia katakan agama Islam paling benar,
lalu dia katakan agama yang lain itu benar juga, kafir itu. Kafir. Mengapa? Karena dia mengakui kekafiran. Ingat, mengakui kekafiran adalah kafir. Mengakui kemaksiatan adalah maksiat. Jadi begitu. Itu prinsipnya. Wallahu a'lam. Ada lain? Tidak ada. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah al-qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin, faghfir lana dhunubana wa liwalidayya kulli minna warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu orang-orang pengani seluruh jemaah Masjid Baitul Shalihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari pengajian ini kita mulai dengan membaca Al-Basmalah, dan kita sudah dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.